Abang tahu yang dilakukan Zakir Naik nggak? Zakir Naik ketika dia buka Bible, dia melakukan satu penafsiran di mana penafsirannya itu sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang Kristen. Dia katakan bahwa di dalam Bible Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Itu penistaan karena nggak pernah Yesus menubuatkan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Itu pertama. Yang kedua, dikatakan oleh Zakir Naik bahwasanya Yesus tidak disalibkan. Itu penistaan juga. Nah sekarang begini bang, ketika Zakir Naik melakukan itu, bang dikawal bang sama polisi deh bang. Nah, tapi ketika ada orang Kristen menjawab bang, wah lihat tuh gambar bawah tuh. Wah. Tadi saudara kita Edi Stipi menunjukkan bahwa Bapak Dr. Zakir Naik melakukan penistaan. Beliau mengatakan ada dua. Yang pertama, Zakir Naik memberikan penegasan bahwa Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Kalau memang ada keyakinan lain, mungkin barangkali di kitab suci saudara kita Rabi Giovanni, Isa Al-Masih menubuatkan kedatangan seorang nabi bernama Ahmad atau Muhammad. Ya silakan kita hargai. Tapi kalau itu dikaitkan dengan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, Mesias Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada sama sekali Yesus pernah menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Khususnya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Itu sama sekali tidak ada. Kalaupun ada yang memaksakan penafsiran, dan itu sudah termasuk kategori atau kriteria penistaan agama. Karena menafsirkan kitab suci atau Injil Yohanes tidak sesuai dengan apa yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen secara umum. Parakletos, penolong yang lain, roh kebenaran itu tidak terkait dengan kedatangan Nabi saudara kita Islam Muhammad, tapi terkait dengan turunnya Roh Kudus yang sudah digenapi pada peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2. Tadi juga saudara kita Edi Stipi mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik itu melakukan penistaan agama. Oleh karena berkata bahwa Yesus itu tidak mati disalibkan. Sekali lagi saya tegaskan, kalau memang di dalam kitab suci saudara kita Rabi Giovanni menegaskan tidak mati dengan cara disalibkan, atau yang seringkali kita dengarkan di publik, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia, kita hargai keyakinan itu. Kita hormati keimanan itu. Kita bisa mengerti, memahami doktrin ajaran seperti itu. Tapi jangan sekali-kali mengaitkan antara Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab suci saudara kita Islam dengan Yesus Kristus yang dijelaskan, dipaparkan kronologi. Bagaimana Yesus ditangkap, disidang, dihukum dengan cara disalibkan, jam berapa disalibkan, jam berapa mati, jam berapa diturunkan dari salib, jam berapa dikuburkan, kapan bangkit, siapa yang disalibkan bersama dengan Yesus. Itu disaksikan oleh banyak orang. Itu fakta-fakta yang dituliskan oleh Alkitab, di mana para rasul rela mati syahid Tuhan dan Juru Selamat mereka yang benar-benar telah mati dengan cara disalibkan, tapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Fakta-fakta sejarah yang bukan ditulis oleh orang Kristen pun menegaskan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Salah seorang sejarawan Yahudi yang sangat populer, terkenal dan disegani pada zamannya, Flavius Josephus, menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus.
Jadi fakta Alkitab dan fakta sejarah jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut dan kerajaannya. Saya setuju sependapat dengan pernyataan dari Dr. Bambang Nursena. Menolak kematian Yesus dengan cara disalibkan, menolak kebangkitan Yesus, sama seperti upaya menegakkan benang basah. Artinya sebuah kesia-siaan yang tidak akan pernah berhasil sampai Yesus datang pada kali kedua untuk menjadi hakim yang adil. Kalau orang lain memiliki keyakinan yang berbeda, kita hargai, kita hormati. Tapi kalau mencoba menyalah-nyalahkan, menafsirkan Alkitab sesuka hati orang-orang di luar kekristenan, itu yang tidak benar. Sudah termasuk kategori penistaan, oleh karena menafsirkan ayat-ayat kitab suci Bible atau kitab suci Kristen dengan cara yang bertentangan, kontradiksi, berbeda dari yang dimengerti, dipahami, diyakini oleh orang-orang Kristen pada umumnya.